Ini DOP perempuan pertama berarti yang kita wawancara. Yes. Kita kehadiran Bella Panggabean. Halo Bella, apa kabar? Halo, baik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Terima kasih sudah hadir di belakang layar. Apa setelah balik ke Indonesia memulai kerjaan apa yang pertama kali? Betul. Aku baru menemukan di industri ini kalau setiap kamera itu ada pengawalnya, ada guardnya. Akhirnya aku mulai dari rental sebagai pengawal alat. Tugas dari pengawal alat itu apa? Mungkin kalau misalnya di Indonesia disebutnya memang camera guard. Tapi kalau kita ngomongin secara worldwide, sebenarnya peran itu diambil oleh second AC. Gitu. Second AC gitu. Mungkin karena di kebanyakan proyeknya di iklan, jadi kita cuma punya first AC gitu. Makanya jadi ikutan kerja juga kalau iklan ya. Betul. Jadi pengawal kamera itu justru orang yang paling dekat dengan first AC dengan DOP. Gitu. Berarti habis itu langsung jadi asisten kamera. Itu udah mulai merasa dong kayaknya sekian tahun kemudian gue bisa deh jadi DOP gitu nggak? Nah justru waktu pas pulang dari Inggris itu udah langsung bikin target. In the next 5 years aku udah harus jadi DOP. Gitu. Jadi waktu pas mengambil posisi pengawal alat itu menikmati karena mungkin see the mountain ya gitu. Ngelihat kayak kayaknya ini menarik nih gitu untuk aku jadikan karir gitu. Halo teman-teman, balik lagi di program di belakang layar. Hari ini kita di episode ke-192. Sudah di awal 2025, kita memulai dengan bintang tamu pertama di tahun 2025. Kita spesial loh nih. Seorang DOP perempuan. Ini DOP perempuan pertama berarti yang kita wawancara. Yes. Kita kehadiran Bella Panggabean. Halo Bella, apa kabar? Halo, baik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Terima kasih sudah hadir di belakang layar. Semoga 2025 buat Bella jobnya banyak, jobnya mengalir, amin ya. Amin, doa yang sama. Dari mukanya juga. sih kelihatannya coba banyak sih, Dip. Amin. Semoga kita bisa bekerja sama lagi. Amin. Kemarin gua sama Bella kerja sama pertama untuk salah satu project Netflix. Kita syuting tahun 2024. Dan ada salah satu talent gua juga di sana. Betul. Kan. Dan kita tunggu saja tanggal mainnya kapan kita tunggu ya teman-teman ya. Apa kabar Bella? Baik. Habis liburan nggak? Liburan pasti. Jadi habis liburan kan fresh kan. Iya. Kemudian jawab coba yang datang gua udah ada, jadi tambah fresh lagi. Siap. Sebenarnya kalau dibilang Bella pernah kerja sama gue, sebelumnya tuh sebenarnya kerja sama salah satu talent gue. Cuman gue nggak pernah ketemu. Iya. Payung Fantasi sama Nurbaya. Itu kan Naya. Naya kan anak kita kan. Naya kan talent lu. Iya benar. Cuman waktu itu kan era-era pandemi yang benar-benar kita syuting di dalam studio. Benar. Gue bahkan setiap series itu gue cuma datang 2 kali, gue inget. Benar-benar yang kita syuting di studio Toha kan ya. Betul. Hanya di dalam situ itu aja. full di sana ya. Full di sana. Bahkan Naya pun nggak pulang tuh, nginep di salah satu hotel dekat sana kan. Benar. Itu juga termasuk betul, ya kan. Betul. Itu masih jadi benar-benar kayak karantina ya. Iya. Ya, karantina 2021 2022 kalau nggak salah dua ya kan. Benar, itu lagi masih mengaum itu pandeminya. Iya, dia benar-benar karantina. Masih era-era swab test kan. Mau syuting swab test dulu. Iya, betul. Cuman memang gue nggak ketemu, ya paling ketemunya Pasya, ketemunya Another Crew lah gitu. Iya. Gimana waktu itu Bel ngerjain musical sebenarnya seru karena mungkin itu pertama kali akhirnya aku memutuskan untuk mengambil project-project yang sifatnya long form gitu, naratif. Karena mungkin memang sebelumnya memulai karir di industri periklanan. Di tahun itu tuh menarik karena beberapa dari teman-teman bilang nih kita teater pengen membuat format baru gitu, yaitu musical. Karena mereka mungkin era-era pandemi nggak bisa bikin acara musikal, jadinya dijadikanlah sebuah series gitu. Betul. Nah di situ akhirnya pertama kali kolaborasi. Waktu Nurbaya menarik karena kita cuma punya waktu syuting yang pendek, tapi semua tim baru bertemu di proses itu. Jadi kekeosannya bisa dibayangkan. Ini duluan Nurbaya atau Payung Fantasi? Nurbaya dulu baru Payung Fantasi. Nurbaya itu udah pandemi juga itu ya. Udah 2021 justru pandemi lagi. Iya benar-benar menuju Omikron itu. Iya, tapi justru di dalam keterbatasan itu menemukan seru banyak banget kreativitas ya. muncul Iya, betul. Dan akhirnya bersyukurnya dari proses itu semua departemen
menjadi dewasa akhirnya di Payung Fantasi kita benar-benar seamless. Semua pekerjaannya sangat-sangat nyaman gitu. Itu pertama kali lu berhubungan sama musikal nggak? Itu Kerja untuk musikal? untuk yang panjang karena sebelumnya ngerjain yang short film tapi musical gitu. Juga bersama teman-teman Indonesia Kaya juga waktu itu. Oke. Jadi makanya memang udah Bella itu ketemu kayak sama sebelumnya. Indonesia Kaya kayak udah kayak lumayan sering kerja bareng ya. Long time Collaborator. Betul. Tadi kan Bella sempat cerita bahwa sebenarnya kan dia tumbuh dan besar itu kan sebagai DP di iklan ya. Kemudian baru melebarkan sayap lah kurang lebih seperti itu. Bel, yang pengen gue tanyakan itu adalah kamu mulai masuk iklan itu berapa tahun yang lalu? Sebagai DP di komersial ya. Sebagai DP di 2018. 2018. Iya. Itu pertama kali apa yang bikin kamu tertarik untuk menjadi DP di iklan? Oke, mungkin sebenarnya perjalanannya harus ditarik lebih panjang lagi betul. dulunya. Yes. Ya. Jadi karena mungkin aku dulu tuh suka banget nonton iklan waktu pas kecil. I Gitu. see. Jadi Lo inget gak iklan apa yang paling pertama lu lu suka? nonton. Yang paling lu suka deh. Pokoknya semuanya ya mungkin kalau misalnya spesifiknya apa. Cuman aku tuh dulu kalau misalnya show-nya tayang itu aku skip biar dapat ke TV yang ada iklannya. Jadi orang biasanya nge-skip iklan ya. Nah, aku nge-skip program. Bel, apa rasanya gitu ya waktu dulu kecil itu, waktu lu nonton iklan itu, rasa feeling kamu itu seperti apa sih? Nah, waktu itu aku ngerasa kok bisa ya mereka semenarik ini dalam waktu yang pendek. Iya. Apalagi iklan ya kalau zaman dulu tuh masih ada 1 menit, sekarang makin nggak ada lagi 1 menit kan. Benar, cuma 30 second, detik 15 gitu. bahkan kan. Dan mereka kan yang paling khas kan pasti jingle, udah gitu warna gitu. Nah, mungkin secara alam bawah sadar ya gitu. Aku ngerasa itu cukup mempengaruhi waktu aku mungkin di SMP gitu ya, saat menentukan kayaknya butuh sesuatu yang sifatnya lebih artistik nih gitu untuk aku bisa mengekspresikan gitu ya. Jadi aku waktu itu mulainya malah dari digital imaging gitu. Jadi waktu itu mungkin zaman-zaman sebelum sekarang gampang banget ya kayaknya ngedit foto gitu. Waktu itu masih pakai SCDC, Photoshop 7 bahkan belum ada yang sekarang gitu. Jadi tuh aku cari foto dari sini, cari foto dari sana, aku gabungin, jadilah sesuatu hal yang artistik gitu. Itu kamu lakukan waktu kamu SMP. Betul. Dari situ kemudian curious gitu, muncul pertanyaan, ini sebenarnya foto-foto ini dari mana sih gitu. Akhirnya baru dari situ aku belajar fotografi. Itu SMA. Itu SMP, masih di Masih SMP. di Belajar SMP. di mana kamu fotografi? Internet semuanya, buku. Zamannya masih beli buku di Gramedia. Tapi orang tua interest sama fotografer gitu nggak? Enggak, sama sekali enggak gitu. Jadi keluarga sama sekali enggak ada yang di bidang fotografi, tapi mungkin malah di bidang musik ya, seni gitu. Cuman memang untuk di bidang seni fotografi gitu enggak ada. Oke, akhirnya belajar fotografi. Akhirnya belajar fotografi. Nah, SMA ada satu temanku yang punya kamera gitu. Jadi tuh di situ pertama kali ini yang namanya kamera Jadi ya pas gitu. SMP belajar tuh belum punya kamera. Belum, baca-baca aja. Jadi kamu mulai pegang kamera itu saat kamu SMA. Benar gitu. Karena waktu itu kebetulan aku lahir besar di Surabaya. Jadi waktu SMA aku di Surabaya ada salah satu temanku, dia udah punya waktu itu DSLR pertama lah gitu. Zaman-zaman masih transisi dari analog ke digital. Bel, kamu rasanya pertama kali megang kamera itu feeling kamu gimana sih? Bodoh ya. yang kan kamu udah belajar tuh yang di SMP di buku. ternyata beda pas megang Kayak itu. putar-putar cepret hitam semua. Itu udah digital tapi kan. Udah digital gitu. Tapi benar-benar bodoh banget. Terus ini tapi menarik ya. Akhirnya aku pinjem lah sama temanku karena dia juga ternyata oke gitu buat kita akhirnya explore gitu foto ini. Nah, jadi waktu pas transisi dari waktu kelas 3 SMA nih gitu, orang tua udah mulai nanya, ayo kuliah mau ngapain gitu kan gitu. Jadi waktu itu sebenarnya aku tertarik awalnya di dunia politik malah gitu. Politik sama hukum namanya Batak lah ya. Gitu. Jadi heran aku. Kamu tuh Batak dari orang tua dua-duanya. Dua-duanya. Tapi besar dan lahir di Surabaya. Betul. Cengkoknya lebih ke Surabaya. Makanya. Diurut-urut dari opung-opungku Batak semuanya. Jadi waktu pas ditanya kamu mau kuliah apa gitu. Jadi karena waktu itu interestnya di politik, cobalah aku ujian ke HI karena aku tertarik di dunia politik diplomasi lah. Di mana gitu. itu, di kampus mana? UGM waktu itu. Jadi udah diterima di HI UGM sama HI UNER gitu. Pinter dia tuh. Dua-duanya dari loh. Kita berdua anak swasta. Iya, swasta loh. Jadi waktu itu sebenarnya di challenge sebenarnya sama si mama. Aku ingat sih sampai sekarang gitu.
kalau kamu mau menaklukkan dunia, taklukkan dulu Jakarta. Wah, untuk seorang anak Surabaya khususnya Sidoarjo gitu ya. Kata-kata motivasi itu buat aku kayak, ini kayaknya harus dipertimbangkan gitu. Akhirnya aku mencoba mencari tahu di Jakarta waktu memang direkomendasikan di UI ya gitu. Terus aku cari tahu sebenarnya UI ini jurusan apa yang ada fotografinya. Akhirnya aku ambil ilmu komunikasi. Cuman karena ada satu mata kuliah fotografi di situ. dan kau diterima. Dan aku diterima, puji Tuhan. Dan akhirnya kuliah di sana. Akhirnya kuliah di komunikasi UI. Luar biasa loh. Tapi ternyata saat aku masuk komunikasi UI, di dalamnya itu bukan tentang fotografi. Yang tentang fotografi itu jurnalistik. Terus gitu, akhirnya kejebak. Justru aku di situ teringat lagi, ternyata ada periklanan yang aku suka waktu aku kecil. Justru aku akhirnya masuk di minornya itu periklanannya. Begitulah ceritanya. Tapi kau selesai kuliahnya? Selesai. Gitu. Jadi waktu pas dari awal aku udah waktu itu kan karena dicales buat masuk ke UI, aku bilang gitu. Bolehlah ini pengen masuk UI, tapi kalau diterima bolehlah kamera 1 gitu. Dapatlah kamera. Dapat kamera pertama. Jadi merantau berarti ke Jakarta. Merantau. Jadi waktu itu kamera pertamaku setiap hari selama aku berkuliah di UI, aku bawa kemana-mana. Kamera itu. Semua orang aku foto. Semua orang, literally. Bahkan itu sampai akhirnya kampus kenal aku sebagai Bella si fotografer. Akhirnya ngerjain segitu reputasinya. Biasanya kan acara-acara kampus betul. Ujung-ujungnya Bella aja lah udah. Akhirnya aku dikirim ke Malaysia, ke Singapura. Kalau misalnya UI lagi ada Youth Olympic gitu untuk sport jurnalisme mereka, terus konser. Jadi akhirnya orang-orang tahu tuh, dia fotografer. Berarti foto-foto dia angle-nya bagus-bagus. Gitu. Bukan cuma sekedar foto. Bukan sekedar foto aja kamu gue. Nah, akhirnya waktu pas pertama kali UI mau bikin film, karena mereka tahu aku fotografer, disuruhlah aku jadi director of photography. Waktu itu aku bilang iya. Apa waktu itu? Judulnya Children of Dream waktu itu. Itu udah lama sekali sih. Kau terima tantangan itu? Karena aku pikir aku disuruh motret. Namanya director of photography. Karena dipikir foto. Terima sama dia. Terimalah kerjaan itu. Aku terimalah gitu. Terus ya ini skripnya bikin list alat ya. Hah? List alat? Akhirnya aku Google. Apa itu director fotografi? Oh ternyata berbeda dari fotografer. Disitulah benar-benar aku akhirnya turning belajar point jadi ya. videographer lah sebenarnya. Iya gitu. Akhirnya aku tuliskan. Oh kayaknya ini butuh alat ini, butuh alat ini, semuanya dari Wikipedia. Itu ini ya. Itu tetap melakukan sendiri apa? Aku cari temen yang ngerti juga. Iya. Nah saat itu belajar sendiri, cuman memang ada tim kan, tim produksi film gitu. Dan bersyukurnya seneng banget karena dari produksi itu aku merasakan, oh ini enaknya bikin film. Jadi ya. waktu kamu pertama kali megang video, iya kan? Itu aman gimana itu? Kagok atau kayak gimana? Ini kan pertama kali megang bendanya juga dong. Gimana itu? Mungkin saat itu aku cuman berpikir, oke, kontribusiku sebatas untuk memberikan visual yang menarik untuk filmnya. Karena memang sama sekali nggak punya pengalaman sebelumnya gitu. Tapi justru yang aku rasakan kolaborasinya. Terus habis itu bagaimana, ini kita harus problem solving misalnya. Nah itu mungkin yang aku rasa menarik ya. Dan akhirnya aku merasa, perfilman ini beda sama fotografi. Karena saat aku menjadi fotografer, kadang aku merasa sebagai Tuhan atas karyanya. Karena aku yang desain sendiri, semuanya aku siapkan sendiri. Yang bilang bagus apa enggak aku sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya kita di film, itu benar-benar kolektif gitu. Jadi ada sesuatu hal yang sifatnya lebih bersama-sama. Nah itu ternyata aku cukup enjoy. Terus hasilnya, resultnya gitu ya, end resultnya video itu setelah diputar tuh gimana, tanggapan orang-orang gimana Bel? Nah mungkin dari situ akhirnya aku ngerasa itu membuka. Iya, kayaknya ini bukan sesuatu yang aku harus cuman tadi ya otodidak. Kayaknya aku harus explore ini secara profesional. Terus kau belajar lagi lah. Baru dari situ aku memutuskan gitu. Di situ eye opening. Kayaknya aku nggak boleh main-main deh. Kalau misalnya aku pengen serius pursue ini sebagai profesi dan sebagai karir, aku harus sekolah lagi. Akhirnya aku sekolah lagi. Di mana? Itu di Inggris. Ngambil apa? Ambil S2 di sinematografi. Oh gitu. Iya. Jadi aku ambil master sinematografinya di Bournemouth, kota kecil di selatan Inggris. Berapa tahun tuh waktu itu? Untuk course-nya 1 tahun, tapi 1 tahun kemudian aku pindah ke London untuk kerjain beberapa project di sana.
Berarti Gitu. S2-nya 1 tahun. S2 1 tahun. Oh, yang Betul. cepet ini. Iya. Encer ya. Bisa dia juga encer otaknya begitu. Iya kan? Gitu. Nah, karena kebetulan juga mungkin dia sangat menyukai ya. Tapi Iya. kalau suka interest tuh karena semuanya Iya. kayak terasa mudah kayaknya. Iya, betul. Betul. Berarti setahun dan akhirnya melanjutkan ke Ke London London. untuk apa? Mulai project itu. Iya, Berapa jadi tahun di London? di London 1 tahun juga. Karena waktu itu juga karena visa dan lain-lain memutuskan setelah visa selesai memang pengen pulang waktu itu explore. Cuman waktu pas pengalaman di London karena langsung bekerja dengan segala macam Iya. project ya. Oh, ternyata memang ada disiplin yang berbeda di dalam industri film, khususnya di dalam set ya, set perfilman gitu. Dan yang aku paling berasa itu adalah insting gitu. Jadi rasanya di film set itu semua orang udah harus bisa predik 20 langkah lebih awal gitu. Hingganya terhindar dari masalah-masalah yang mungkin tidak mau diharapkan gitu. Nah, itu yang aku kemudian bawa dan selami Aplikasikan gitu. ke Indonesia. Benar. Jadi gitu. kau balik ke Jakarta tuh tahun berapa Indonesia? 2014. Oke. Betul. Apa setelah balik ke Indonesia memulai kerjaan apa yang pertama kali? Betul. Nah, ini menarik nih gitu. Jadi waktu pas pertama kali mungkin karena keluarga sama sekali nggak ada yang dari industri ini dan benar-benar kalau mungkin bahasa Jawanya itu babat alas ya. Jadi kayak explore sendiri lah gitu. Jadi waktu itu memang dari dalam hati diskusi juga sih sebenarnya cara yang paling enak sebenarnya masuk industri ini seperti apa gitu. Dan memang at the end harus bottom up gitu. Jadi aku memutuskan oke, aku baru menemukan di industri ini kalau setiap kamera itu ada pengawalnya, ada guardnya. Iya. Akhirnya aku mulai dari rental sebagai pengawal alat, pengawal kamera. Mulainya benar-benar dari bawah. Iya. Oke, karena biar tahu seluk-beluk di bawah ya. Betul. Dan mungkin biar tahu kalau misalnya sistemnya itu seperti apa dari sisi observasi. Jadi Bella kerja di rental. Betul. Kerjanya di rental. Iya. Sebagai pengawal alat, pengawal kamera lebih tepatnya. Iya. Lulusan London itu ya. Master loh. Itu bilang emang ngelamar. Betul. Waktu itu aku bilang sih. Orang tua tahu. Orang tua tahu. Mungkin mama yang agak jauh-jauh kau ke sekolah kan ke sana ya. Siap mama. Ujung-ujungnya pengawal alat. Iya. Siap, Mama. Tapi kalau mungkin papaku juga dia orang lapangan, jadi dia lebih paham gitu ya, gitu. Ada proses yang harus dilewati gitu. Waktu itu di rental mana? Waduh, boleh disebut kan? Gak apa-apa, sebut aja udah dong. Di Fokus waktu itu. Berapa lama? Berapa lama? Jadi pengawal alatnya? 1,5 tahun lah. Lama ya, Mungkin lumayan. teman-teman Lumayan, sekalian pengen lumayan. tahu juga ya, Bel. Ini edukasi juga buat teman-teman. Tugas dari pengawal alat itu apa? Oke, mungkin kalau misalnya di Indonesia disebutnya memang camera guard. Iya. Tapi kalau kita ngomongin secara worldwide, Iya. sebenarnya peran itu diambil oleh second AC. Gitu. Oh, second AC. Second AC gitu, karena tugasnya adalah membantu departemen kamera, khususnya first AC dan operator dan DOP Asisten untuk kamera guys ya. Iya, asisten oh, ya, iya. asisten kamera. Iya, iya. Untuk hal manajemen gitu, Oke. manajemen teknis gitu. Jadi mempersiapkan mulai dari tripod berdiri sampai kamera di set. Nah, itu tugasnya pengawal dan atau second AC itulah. Oke. Orang kan suka mikir pokoknya memastikan alat dari rental ini nggak rusak. Itu paling Iya. gampang apa sih kayak gitu. Iya, iya. Tapi Lebih kalau luas misalkan lagi. jadi kayak pengawal kamera itu, kalau pas syuting itu kau ke lapangan atau cuma siapin di kantor aja di workshop aja? Pasti ke lapangan. Oh, seperti itu. Betul. Dan itu waktu itu yang aku info sebenarnya ke bosku waktu itu ya gitu. Aku di sini sebenarnya mau mencari pengalaman dan ingin mencari gimana sih rasanya Iya. kalau di lokasi gitu. Iya, iya. Jadi waktu awal sebenarnya ditawarin untuk jadi di IT, tapi saat aku tahu di IT agak jauh dia dari set. Ruangannya beda ya. Entah di mana ya. Enggak, aku di Walaupun dia adalah orang pertama yang tahu semua file film Bener, itu ya. bener. Tapi karena jauh dari set gitu ya, nggak bisa ngelihat Iya, kalau iya. misalnya DOP-nya lagi ngapain. Nggak, aku ngawal kamera aja deh gitu. Tapi kamu cewek gitu, nggak apa-apa. Karena ternyata ada stigma itu gitu. Iya, Jarang sekali untuk cewek jadi Iya, pengawal iya. kamera gitu. Tapi pengawal kamera kan ketika proses syuting udah berjalan ya udah duduk aja dong sebenarnya kan. Tetap nyiapin ya. Mungkin karena di kebanyakan proyeknya di iklan, jadi kita cuma punya first AC, kita cuma punya fokus puller. Oh, Gitu. Makanya jadi ikutan kerja juga kalau iklan ya. Betul. Jadi pengawal kamera itu justru orang yang paling dekat dengan first AC dengan DOP. Oh, banyak Gitu. ilmu yang kau dapat di sana lah. Itu dia. Waktu 1,5 tahun jadi pengawal alat sempat ada project film nggak tapi? Sempat, tapi waktu itu film Rusia syuting di Bali.
waktu itu. Gitu. Iya. Ikut juga lah ke sana. Iya, betul. Nah, mungkin ini juga menarik sih. Mungkin kalau ada salah satu buku ya Malcolm Gladwell ya, judulnya Outliers gitu. Iya. Jadi kayak hal-hal eksternal yang secara tidak langsung mempengaruhi garis hidup kita lah gitu. Nah, karena aku pengawal yang bisa berbahasa Inggris, akhirnya proyeknya itu semuanya proyek Inggris atau proyek yang menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Jadi karena waktu zaman itu iklan itu banyak sekali memakai director luar, DP luar. Iya, zaman itu. Film juga sama, banyak banget yang orang luar datang ke sini buat syuting. Nah, akhirnya aku datang ke project-project yang mungkin bisa dibilang kayak A-list lah, gitu. Walaupun mungkin sebagai ini ya cungpret ya, cuman merasakan ini ya cara. Alat yang bisa bahasa Inggris, kayaknya cuma Bella. Oh, tapi ini ya cara mereka bekerja. Dari situ aku akhirnya observasi. Oh, ini ya cara mereka mengambil keputusan, gitu. Cara mereka menjadi leader, gitu. Nah, dari situ aku belajar banyak sih. Habis jadi pengawal kamera kamu langsung loncatannya kemana? Askam. Oh, langsung Askam. Betul. Asisten kamera. Langsung asisten kamera, langsung jadi fokus puller waktu itu. Cuman memang kebanyakan untuk DP luar yang syuting di sini. Jadi nggak lepasan lah ibaratnya. Siapa yang butuh asisten kamera atau gimana? Alurnya mereka nyari atau gimana biasanya? Freelance. Mungkin karena waktu itu aku bilang kayaknya 1,5 tahun cukup nih gitu. Terus habis itu tuntutan hidup di Jakarta makin berat. Cuman menariknya aku sambil ngawal itu sambil ngajar. Ngajar di mana? Di BINUS pertama kali waktu jadi itu. Jadi dosen? Iya. Soal DOP? Soal kamera. Ya basic kamera lah basic waktu kamera, itu. Betul. Karena waktu itu aku pikir wah kayaknya kalau harus survive harus cari beberapa mahasiswa. Lu nggak nanya hari-hari sebagai apa? Pengawal alat gitu. Kayak ditunjukin MA-nya. Oh iya betul. Ini waktu di London nih proyek-proyeknya. Aduh maaf ya mahasiswa. Aduh begitu. Berarti abis itu langsung jadi asisten kamera. Itu udah mulai merasa dong kayaknya sekian tahun kemudian gue bisa deh jadi DOP gitu nggak? Nah justru waktu pas pulang dari Inggris itu udah langsung bikin target. In the next 5 years aku udah harus jadi DOP. Gitu. Jadi waktu pas mengambil posisi pengawal alat pun itu menikmati karena mungkin see the mountain ya gitu. Ngelihat kayak kayaknya ini menarik nih gitu untuk aku jadikan karir gitu. Jadi waktu pas jadi fokus puller pun ya bersyukurnya sih itu juga setahunan lah gitu, setahunan. Jadi project-project yang datang pun justru malah semakin mengasah aku gitu. Kalau ditanya ya gini, lu kan seorang pengawal alat yang punya knowledge soal DOP, soal kamera. Jadi alurnya tuh jelas gitu. Mau gimana pun, mau belok-belok bisa jadi DOP. Apakah semua pengawal alat bisa jadi DOP? Menarik pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalnya mau pasti mampu. Gitu. Jadi kalau misalnya mau dulu deh gitu, mau untuk belajar. Kadang kan sebenarnya yang susah itu adalah kita tahu nih sebenarnya apa yang harus ditingkatkan dari kita. Tapi mungkin untuk meningkatkan itu ada waktu di mana harus tidak bekerja kah karena memang harus menambah skill gitu. Nah, kadang banyak banget keputusan yang harus diambil untuk kita keluar gitu dari hal-hal yang menurut kita saat ini ini kayaknya safe spot gitu ya gitu. Khususnya mungkin karena pengawal alat tuh secara resiko kan banyak di atasnya lah yang harus menanggulangi gitu. Nah itu menurutku sih bisa apa nggak bisa karena banyak banget juga sebenarnya yang melewati kalau proses mau belajar itu. mah mungkin aja ya. Cuman betul. memang kalau basicnya nggak ada itu yang susah harus belajar. Kalau lu kan memang udah punya basic jadi kayaknya jalurnya jelas lah nih abis ini kemana. Betul. Karena sebenarnya mungkin saat itu yang aku pelajari DOP itu teknis itu udah harus jadi default gitu. Bukan berarti teknis nggak penting gitu. Tapi teknis tuh udah harus jadi sesuatu yang mungkin kayak kita nyetir ya kayak di luar kepala aja gitu. Bukan berarti kita nggak ngerti, tapi saat udah menjadi DOP itu lebih dari sekedar teknis gitu. Jadi proses untuk ke arah situ itulah mempertajam teknisnya gitu. Jadi mulai pengawal, jadi fokus puller, asisten kamera, jadi operator gitu. Hingganya waktu pas menjadi DOP saat menghadapi teknis-teknis ini lebih punya empati karena melewati perjalanan itu gitu. Jadi kayak decision makingnya secara teknis juga memang nggak mungkin karena gue tahu tuh nggak mungkin gitu. Mungkin seperti akhirnya itu. Project pertama yang lu benar-benar resmi menjadi DOP itu project apa? Ini menarik nih. Jadi waktu itu si productionnya
ngebuk lah gitu ya bahasanya. Ngebuk jadwal, dia bilang Bel DOP-nya dari Jerman nih gitu. Syutingnya Iklan ini. Iklan. Syutingnya 5 hari. Lumayan dong syuting 5 hari iklan kan. Syutingnya 5 hari. Ngebuknya udah dari 2 bulan yang sebelumnya gitu. Sebulan menuju syuting, tiba-tiba mereka bilang, Bel, kayaknya nggak jadi deh, soalnya DOP-nya ganti lokal. Nah, entah kenapa yang nggak jadi apanya waktu itu dikasih tahu? Projectnya nggak jadi. Belanya nggak jadi. Iya, aku nggak jadi karena DOP-nya jadi lokal. Jadi kalau DOP itu kan biasanya udah punya askamnya sendiri gitu. Iya. Akhirnya aku entah kenapa gitu ya, ada yang menggerakkan di hatiku gitu. Akhirnya aku bilang, kalau gitu kenapa nggak aku aja DOP-nya? Maksudnya dia bilang Indonesia aja tuh diganti Indonesia, lokal. tapi Diganti. belum tahu siapa. Iya gitu. Kenapa nggak aku aja DOP-nya gitu? Lu udah ada reel, coba sini lempar reelnya. Di situ akhirnya didiskusiin sama IP-nya, sama direkturnya. Direkturnya waktu itu dari Malaysia. Mereka oke gitu. Walaupun realnya bukan jadi DOP semua kan real jadi DOP. Waktu aku masih sekolah. Waktu sekolah. Iya. Lu keluarin lah itu, kau keluarin lah itu. Betul. Sama mungkin reel yang aku ambil juga selama aku jadi asisten atau jadi awal kan kadang juga ngerjain project-project. Itu boleh part of the reel lah ya, boleh gitu. Nah akhirnya mereka oke gitu. Itu pertama kali langsung ngerjain ini boleh sebut boleh dong, sebut aja, sikat semua di sini, sebut aja Bapak. Langsung ngerjain mandiri online. 5 versi Reza Rahadian sama Tara Basro. 5 versi. Direkturnya dari Malaysia, assistant directornya dari Thailand, terus DOP-nya itu tahun 2000 sekian itu kan? tahun 2018. Itu tahun 2018. Jadi buat aku tuh kayak berarti tadi 5 hari 5 versi maksudnya. Bener gitu. Itu perasaan kamu tuh pertama kali jadi DP itu seperti apa sih? Yang pasti satu bersyukur karena aku tahu aku mempersiapkan akan sampai di diriku. titik itu. Aku mempersiapkan diriku untuk kesempatan ini gitu. Cuman ya nervousnya bukan main gitu. Karena direkturnya udah senior, terus habis itu terkenal galak ya kalau pressure-nya kan kalau gitu ya kalau di TVC gitu. Cuman mungkin memang udah gitu pas pertama kali ketemu juga direkturnya kayak, you're my DP gitu. Aku nggak pernah pikir DP-ku kamu perempuan gitu. Karena mungkin memang jarang. Aku rasa bukan karena stereotip atau apapun, memang karena jarang. DP perempuan. Gitu. Iya, DP betul. perempuan. Gitu. Cuman hari pertama syuting chaos lah karena kita harus kejar-kejar matahari. Iya. Tapi ada momen akhirnya benar-benar sadar kalau kolaborasi ini tuh sangat bagus gitu. Jadi kayak seamless banget syuting itu. Hingganya dari situ produser lebih banyak ngasih kerjaan gitu. Itulah membuka kesempatan akhirnya iklan-iklan Jadi habis itu udah terus berdatangan. Betul. Sampai ke pandemi. Itu. Apa yang terjadi ketika 2020 hadir dan iklan-iklan mungkin berubah haluan? Apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu sebenarnya bukan karena kita nggak boleh syuting. Jadi lebih ke karena dari 2018 sampai 2020 tuh aku intens banget syuting iklannya gitu. Mungkin kayak sebulan satu? Berapa? Maksimal? Sebulan 15 project. Berat. Sebulan 15 kali. Waktu S apa nih? 15 project. Waktu S DOP. DP. SDP, iya. Jadi dia seminggu bisa 3 job. Kalau sebulan 15 berarti Seminggu direkturnya 3. juga bisa 15 ya? Emang bisa ya? Beda-beda. Kayaknya dari Bel, Iya. kau gimana cara ngatur itu sebulan dapat 15 itu coba? Nah, mungkin karena saat itu muda dan berbahaya. Jadi benar-benar setiap ada project iya gitu. Jadi kayak Bel ada syuting ini oke, semuanya diiyain. Jadi kalau nggak reki syuting gitu. Jadi benar-benar full rasanya. Jadi hari ini syuting nih udah selesai. Besok udah mulai persiapan nih. Bahkan misalnya kalau iklan kan kadang bisa sampai jam 1. Iya, makanya jam 1 jam 2 kadang gitu kan. selesai syuting jam 1, jam 5 udah di lokasi. Untuk next day-nya project yang berbeda. Project yang berbeda. Jadi back to back. Iya. Nah, tapi akhirnya di situ mungkin karena selama 2-3 tahun itu ngerasa fatigue dan ini nggak sehat. Gitu. Jadi sebenarnya pandemic itu buat aku blessing in disguise. Gitu. Karena di momen itu aku ngerasa kok ini kerja keras bagai bison tapi larinya nggak tahu ngejar apa gitu. Nggak tahu tujuannya apa gitu. Itu kayaknya untuk stop sejenak ya. Sebenarnya gue harus ngapain sih gitu. Benar.
Benar, di situ aku ngerasa pandemi itu ternyata mengingatkan ternyata kita nggak harus terus-terus lari loh gitu. Ternyata kita juga bisa duduk santai kok gitu. Dan ternyata ya dunia kan terus berputar gitu. Nah mungkin waktu itu karena ya ambisius terus kayak ngerasa oke, karena ada momentum dimaksimalkan gitu. Nah tapi akhirnya pandemi aku belajar kalau ya hidup tuh lebih dari sekedar itu. Begitu. Nah kemudian kamu dapat project yang musikal itu itu dari mana itu? Itu musical di tengah pandemi gitu. Jadi di tengah pandemi. Itu gimana caranya tuh? Nah waktu itu dikontak sebenarnya sama ada Mas Bayu ya, salah satu produsernya. Oh ya, kenal. Ya Bel bantuin ya, kita mau bikin kayak semacam waktu itu sebenarnya Zoom. Jadi kita awalnya tuh pengen bikin online gitu kan gitu. Jadi cuman bantuin ya manajerialnya aja lah gitu secara teknis itu. Tapi ternyata mau dibuat suatu show, cuman kita syutingnya terbatas. Waktu itu direkturnya Technia, gitu. Kita bikin di Eki Dance Studio waktu itu. Nah itu pertama kali, ini bukannya Nurbaya, ini pertama kali kita bikin musical di rumah aja. Dari situ akhirnya, ternyata animonya banyak ya gitu dari orang untuk menyaksikan ini gitu. Barulah dibuat Nurbaya yang ternyata wah itu cukup meledak sih. Complicated juga itu produksinya ya. Begitu. Jadi memang dari situ menikmati proses Nurbaya, waktu pas ditawarin untuk Payung Fantasi, udah nggak mikir lagi gitu, karena menyenangkan banget syutingnya gitu. Nah, yang menarik di akhir syuting Payung Fantasi kan biasanya aku dan tim kan pakai Clearcom kan. Terus aku bilang gitu, guys lucu nih ya kalau misalnya tahun depan dapat film. Gitu. Afirmasi itu. Karena semua timku tahu kalau aku tuh mungkin bukan aku nggak mau ambil film, tapi buat aku film tuh butuh kedewasaan yang lebih gitu. Karena project ini tuh mau libatkan lebih banyak orang, terus habis itu endurance-nya harus lebih banyak, pertanggungjawabannya juga lebih besar gitu. Tapi saat itu aku ya itu tadi ya melakukan afirmasi itu lucu nih kayaknya kalau tahun depan kita dapat film. Jadilah di awal tahun 2 tahun lalu gitu. 2022. Iya. Primbon. Itu Primbon. Gitu pertama kali gitu. Primbon itu kan Rudi Sujarwo ya. Benar. Pak Yunka dong. Iya. Benar. Jadi Mas Rudi itu yang kontak. Dia bilang kayak Mas Rudi kenal kamu dari mana? Nah itu saya juga itu pikir sempat Universe. iklan sama dia tiba-tiba gitu enggak? Iya makanya enggak juga. Enggak. Kayak Universe itu. Universe itu. Ya itu melewati satu proses bersama Mas Rudi yang menarik ya gitu film gitu. Dan memang enaknya adalah karena semuanya itu kolaborasinya jalan gitu. Dan mungkin bukannya bilang karena gak ada klien ya gitu, cuman mungkin kita lebih punya kebebasan gitu lah. Adjustment apa yang paling esensial yang kamu lakukan itu dalam hal pada saat syuting film? Karena kan maksudnya itu kan berbeda dengan iklan kan kayak gitu. Apa yang Bella lakukan? Mungkin aku belajarnya ternyata film itu tidak semuanya juga sama gitu. Ternyata setiap produksi pun berbeda-beda, tergantung juga satu persiapannya cukup apa enggak, terus tim produksi yang terlibat siapa gitu. Karena aku berasa waktu pas Primbon mungkin karena pertama kali jadi adjustmentnya cukup besar gitu. Nah saat kemarin ngerjain project untuk Netflix itu udah benar-benar ya seamless gitu. Jadi kayak semuanya sing-nya tuh oke banget. Jadi habis Primbon langsung project keduanya yang sama yang long formnya ini betul. Tapi di tengah-tengah masih tetap ngambil iklan betul. masih tetap. Gue mau nanya gimana waktu itu prosesnya itu sampai kalian bisa bekerja bareng dengan Bella Imaginary. Waktu itu sebenarnya tujuannya adalah project Netflix itu kita pengen punya teman-teman baru. Salah satunya itu. Jadi hampir more than 50% tim kita bekerja sama di proyek ini adalah proyek yang belum pernah kita ketemu sebelumnya. Jadi bukan long time collaborator lah kayak gitu ya. Cobain lah gitu. Proyeknya juga buat kita unik. Kita punya skenario ini yang menurut kita hanya cocok untuk Netflix. Ya kita diskus sama Tata beberapa nama. Salah satu yang dikasih langsung adalah Bella. Jadi Bella direkomendasi oleh Tata. Iya, ini Bella dan ada lihat dari gambar semua kita. Ayo kita pengen coba. Apalagi perempuan kita makin tertarik. Dan uniknya hampir didominasi proyek Netflix ini adalah perempuan. Mulai dari produser, DOP, Line Pro, makeup wardrobe, Astrada 1, Astrada 2. Menyenangkan ya. Dan happy aja gitu. Dan salah satu talent gue juga kan involved juga di film ini, dan dia bilang ini adalah salah satu syuting film yang sangat amat menyenangkan yang pernah dia rasakan. Gitu. Terima kasih. Kayak gitu.
Ya pengennya sih kita memang setiap proyek tuh kita jalankan dengan tanpa paksaan, dengan ringan aja gitu, tanpa beban. Itu yang pengen imajinasi. Jadi Bel, teruskan. jadi pertama kali itu ketemunya sama lu atau sama Ernest? Jadi begitu langsung pertama ketemu langsung salaman tuh. Enggak juga sih, Mas. Enggak juga sih. Enggak juga sih. Oh enggak ya. Oh iya. Tetap masih masih ada nego, Mas. Kau gimana rasanya waktu itu dihubungi sama Ernest untuk berkolaborasi? Perasaan kau? Seneng banget pastinya gitu, karena memang ya excited lah ya untuk mengerjakan project film sih sebenarnya gitu, apalagi dengan Koeres gitu ya, karena pasti ini feel good movies gitu lah ya gitu. Jadi waktu pas pertama kali seneng banget gitu, terus begitu tahu tim yang terlibat, lebih seneng lagi gitu, apalagi juga Vela udah pernah dong pasti iklan dan juga film yang waktu itu juga sama. Primbon juga Vela ya? Bukan, yang sama Rusia tadi. Oh, yang itu Vela juga? Iya, tapi dia masih Astra 2 waktu itu. Jadi udah lama banget. Iya. Gitu. Kalau gue penasaran ini sih, Vel. Lu kan iklan ibaratnya quote unquote senior lah ya. Iya. Udah banyak proyek lu. Diva di sana dia. Terus tiba-tiba ada series, tiba-tiba film. Apa perbedaan paling mendasar di antara tiga itu selain endurance yang pasti paling beda kan ya? Awalnya aku pikir speed. Awalnya. Karena mungkin kalau di iklan kita punya waktu yang sedikit, boardnya banyak gitu. Bisa cuma sehari bahkan kan? Iya, bisa cuma sehari, bahkan benar-benar kadang ya seperti yang mungkin teman-teman juga sering dengar gitu, makan aja kita rolling gitu. Terus kayaknya untuk ke toilet itu benar-benar privilege gitu. Oke, sebelum lanjut, kenapa begitu biasanya, Bel? Karena menurutku dari produksi juga tidak sync nih gitu sama kebutuhan klien gitu. Misalnya kayak butuh 2 hari syuting, karena budget di-press jadi 1 hari gitu. Sebenarnya ujung-ujungnya budget gitu. Ujungnya budget, terus habis itu mungkin juga ada beberapa yang nggak aware, ternyata kebutuhan dari sisi client agency itu apa, dari sisi produksi apa. Nah, ini sebenarnya yang menurutku datang dari dunia iklan sebelumnya. Kebiasaan yang akhirnya terulang. Iya gitu. Jadi datang dari dunia iklan sebelumnya saat aku belajar di UI tadi gitu. At the end proses ini tuh bukan tim produksi yang membawa iklan ini sampai akhir gitu. Tetap agensi dulu, klien dulu. Yang FGD sampai terakhir tuh mereka yang ketemu customer mereka gitu. Hingganya kadang saat ada ego di lapangan produksi, itu yang menurutku sangat disayangkan gitu. Karena sebenarnya yang akhirnya harus mempertanggungjawabkan ini toh juga klien agensi. Jadi memang harusnya lebih kolaboratif gitu. Cuman memang kadang apalagi kalau misalnya udah berhubungan dengan artistik gitu ya, dengan sesuatu yang mungkin call-nya itu lebih ke kreatif brand gitu. Nah, itu tuh suka alot gitu. Kadang-kadang soalnya berhubung gue pernah kerja di brand ya. Hierarkinya berbeda gitu. Kalau udah di iklan itu kan pasti ada brand sama agensi yang berada di kasta teratas sih berarti gitu kan. Itu kastanya jelas banget berasa. Betul. Dan memang seharusnya yang dilakukan adalah kolaborasi. Menurut gue nggak perlu ada siapa yang di atas, tapi kita ada proyek itu bersama itu menurut gue. Betul. Dan sebenarnya saat aku belajar tadi ya beberapa dari kenapa sih akhirnya banyak director luar yang dibawa ke sini gitu. Ternyata memang akhirnya dia tuh skill presentasi, skill komunikasi. Karena itu yang mempercepat proses syuting gitu. Karena saat beberapa director yang mungkin tidak mampu untuk menjelaskan visinya, misinya, akhirnya nggak ketemu nih. Padahal sebenarnya maksudnya sama-sama jelas gitu ya. Tapi yang satu ngomongnya apa, yang satu ngomongnya apa gitu. Nah, skill itu ternyata yang harus lebih kita latih. Itu bukan semata-mata karena berasa luar negeri kayaknya lebih keren, kayak gitu juga ya? Ternyata tidak. Aku dulu juga berpikir seperti itu. Gitu. Lebih ke skill komunikasi ya. Skill komunikasi. Sama presentasi sebenarnya. Betul. Sama untuk mengerti kebutuhan customernya apa gitu, marketnya butuh apa. Menurut saya marketnya butuh ini gitu. Nah, itu ternyata yang menurutku mempercepat proses produksi gitu. Kalau perbedaan ini Bel, kalau misalnya kita di film tuh kan biasanya dari mulai preparationnya udah tahu tuh. Preparation, cek lokasi, survei, block shot, syuting sampai grading masih ikut lah. Nah, kalau di iklan sepanjang itu nggak? Atau benar-benar beres diserahkan ke agensi aja udah? Selesai syuting? Sebenarnya sepanjang itu juga gitu. Dari mulai prep sampai grading. Cuman memang waktunya aja yang lebih cepat gitu. Kita
syuting kadang editor offline udah selesai, Lusa udah grading. besok jangan-jangan. udah preset offline, lusa udah grading, benar. Oh gitu. Apalagi kalau gue soalnya dulu kerja di telco. Benar. Sekarang syuting besok malam udah harus tayang. Iya. Jadi jangan-jangan besok pagi udah grading. Iya, ya. iya, iya. Bisa terjadi begitu Bisa ya. terjadi. Bisa ya? Bisa jadi. Waktu itu aku pernah syuting buat salah satu brand rokok ya. Itu kita keliling Indonesia lah gitu. Jadi terakhir kita syuting di Raja Ampat waktu itu. Begitu kita selesai syuting Raja Ampat, rasisnya footage-nya dikirim ke Jakarta, 2 hari kemudian udah tayang. Padahal kita syutingnya sebulan. Berarti ketika perpindahan kota mereka offline udah mulai offline, ngerjain ya. Udah offline, udah grading, udah offline. Gitu. Bahkan lu nggak ikut gradingnya itu jangan Iya, karena sekali. lagi syuting ya. Iya benar. Bel, kalau menurut kau ya, apa yang membuat teman-teman perempuan ya, teman-teman itu tidak jarang yang memilih pekerjaan sebagai Sebagai DP? DOP ya. Oke. Apa kalau menurut kau? Menurutku salah satunya juga faktor terbesar adalah lingkungan gitu ya, gitu. Jadi masyarakat itu selalu merasa ada pengkotak-kotakan nih gitu terhadap profesi tertentu gitu. Oh ini male dominated career gitu misalnya. Ini banyak dilakukan oleh laki-laki. Nah, tapi sebenarnya bersyukur karena sekarang itu udah semakin banyak movement juga kan gitu. Terus semakin informasi juga semakin terbuka gitu. Itu kalau misalnya dari sisi eksternal. Nah, mungkin kalau dari internal stigma kalau misalnya ini pekerjaan yang sangat fisik. Iya, betul. Menurutku ya gitu. Ini pekerjaan yang sangat fisikal, terus membutuhkan tadi stamina dan endurance yang tinggi gitu. Terus mungkin juga dari sisi leadership gitu. Mungkin nggak banyak juga perempuan yang mau mengambil leadership role. Nah, itu yang menurutku akhirnya mempengaruhi kenapa nggak banyak jadi DOP. Karena waktu itu aku juga pas pertama kali kesini aku juga cari tahu sih gitu. Ada berapa sih DOP di Indonesia gitu. Sebelum aku mengambil profesi sebagai ini ada 4. Cewek. Ya. Perempuan. Setelah aku mengambil dan kemudian ini udah dari awal aku datang ya udah 10 tahun kemudian jadi 5. Termasuk lu Termasuk maksudnya. aku. Jadi cuma 5 aja sekarang. Cuma 5 gitu. Jadi kenapa ya gitu. Kan aku juga menemukan sih beberapa yang udah mulai jadi kamera asisten gitu ya. Tapi kemudian Nggak naik ke atas. iya gitu tidak mau mengambil kesempatan untuk menjadi DP gitu. Tapi mungkin memang karena tadi ya responsibility-nya yang belum akhirnya mau diambil gitu ya. Waktu lu ngajar itu banyak gak sebenarnya perempuan yang interest untuk jadi DP? Iya. Banyak, cuman emang aku ngelihat itu karena stigma tadi sih gitu. Rasanya jadi DOP ini terlalu gimana ya, kayak cowok banget gitu ya. Padahal menurutku salah satu yang aku syukuri justru aku embrace gitu. Gitu aku embrace, kita itu perempuan datang dengan kromosom yang berbeda lah dari laki-laki gitu. Jadi ada perasaan-perasaan yang berbeda sebenarnya. Dan itu yang menjadi dunia sinema ini semakin lebih berwarna sebenarnya. Benar sekali loh, kata-kata lu itu sangat menarik loh. Kromosom Korea ada kromosom bisa memberikan yang berbeda. Iya benar. Lu sendiri punya asisten kamera perempuan nggak tapi? Ada dalam perjalanan ada beberapa. Bahkan dari zaman iklan ada beberapa yang aku kasih kesempatan juga. Mereka interest nggak menjadi DP untuk sekian tahun ke depan gitu. Ada nggak kau? Pasti menurutku. Sekarang juga aku rasa semakin banyak sih, khususnya asisten perempuan ya, asisten kamera perempuan. Sekarang mungkin bisa ada 10 mungkin ya. Di industri. Cukup ini ya. Iya gitu. Jadi excited sih gitu. Semoga kedepannya semoga juga. kedepannya nambah. Jadi harusnya regenerasinya bisa berjalan sih kalau ada 10 ya. Betul. Itu dan sebenarnya memang harus dari ini sih mentoring sih gitu. Karena mungkin saat aku mulai karir aku ngerasa nggak punya mentor gitu, jalan sendiri gitu. Makanya aku sekarang juga berusaha kalau misalnya ada kesempatan memberikan kesempatan buat magang gitu atau misalnya shadowing gitu. Karena hal-hal ini tuh mereka cuma bisa lihat dari kejauhan kan. Karena gitu. regenerasi itu harus berjalan dari lu sendiri kan. Benar. Bertanya. Tadi kan kau juga sebutkan bahwa jadi DP itu harus punya leadership yang kuat. Nah, mungkin yang cukup firm lah kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu juga seberapa besar sih leadership yang harus dimiliki oleh seorang DP. Oke, menarik. Menurut aku sih di saat ada di lokasi gitu. DP itu menjadi motor penggerak untuk departemennya gitu ya. Departemen kamera, lighting dan grip gitu. Yang kalau misalnya proyek kemarin gitu bisa sampai ada 40 orang gitu. Kau bawa 40 orang timnya? Ya kira-kira lah ya sama pengawal dan Iya, gitu. Maksudnya kan semuanya itu termasuk dalam satu
tim lah ya. Iya. Apalagi kalau kamera udah 2 Mas, berarti makin Iya. banyak dong. Iya, Betul, benar. betul, karena bisa jadi double kan Iya, gitu. iya. Nah, saat kita mengambil posisi DOP ini Iya. gitu, justru tanggung jawabnya di situ. Oke. Bagaimana kita bisa di motor penggerak yang juga meyakinkan kalau mereka adalah bagian dari proyeknya gitu. Oke, mereka bekerja secara profesional gitu. Oke, mereka diupah karena pekerjaannya. Tapi ada hal yang lebih dari situ di mana mereka sungguh-sungguh pakai hati apa enggak. Sense of belonging ya. Sense of belongingnya harus diiniin. gitu. Nah, justru itu yang menurutku harus dilakukan dengan mengenal mereka gitu. Nah, mungkin itu yang kadang orang juga nggak kebayang gitu. Mikirnya cuman cari framing gitu ya, lighting gitu. Tapi bagaimana kita akhirnya mengenali semua tim kita dan bagaimana kita mengencourage mereka gitu. Ini juga kalau karyanya bagus, kita semua juga bisa jadi bagus. Berarti setiap hari itu kalau selama syuting itu ada briefing dong ya pagi dari misalnya dari kau ke tim ke timmu lah kayak gitu. Iya, indirectly lah Iya, gitu iya, ya kayak gitu. gitu ya. Khususnya kan kalau aku kan setiap departemen juga udah punya leadernya Iya, masing-masing iya, gitu. iya. Ya jadi kurang lebih aku tuh ingat banget kalau papa aku belajar tentang ini tuh dari papaku ya. Dia bilang itu ilmu tepuk bahu katanya. Kayak gimana? Coba kau jelaskan. Jadi setiap ada apapun gitu yang baik ya kita harus apresiasi gitu. Kadang mungkin kayak mereka pasang stagger tinggi gitu ya, atau misalnya kita lagi syuting malam gitu ya, mereka kita mungkin selesai pulang baik gitu ya, tapi mereka harus 2 jam lagi untuk ngebongkar itu semua gitu, dan itu kita harus lihat gitu, harus apresiasi. Nah itu sih yang aku belajar dalam perjalanannya. Jangan take it for granted ya. Jangan take it for granted gitu. Bahkan mungkin kayak kadang ya ada yang kita juga nggak pernah tahu ya. Ada yang kesetrum kah gitu, ada resiko-resiko yang mereka hadapi gitu, atau misalnya katakanlah ada yang tersandung kah gitu, tapi mereka nggak bilang karena mereka juga segan gitu ya gitu. Nah hal sekecil apapun kita harus ingetin. Oke, yang penting kita harus ngerjain ini aman gitu ya. Gitu dan untuk melihat secara makro ini yang saat belajar untuk menjadi DP gitu itu nggak diajarkan. Gitu. Itu learning by doing banget. Itu jam terbang nggak pernah bohong. Iya benar, gua setuju. Itu gua setuju, jam terbang tidak pernah bohong. Setuju banget. Benar, karena akhirnya di situ aku juga belajar sih. Dulu waktu aku memulai karir, aku ngelihatnya itu cukup naif ya, gitu, cukup kecil gitu. Tapi setelah melewati kegagalan, setelah melewati banyak hal-hal yang mungkin nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu. Ternyata memang gambaran besarnya seperti ini ya. Kan gitu. di salah satu feedmu di Instagram itu kamu kan ada foto rame-rame itu. Itu sama timmu kan itu kan. Oke. Betul. Dari perjalanan lu ya, tadi kan kita discuss sebagai lu akhirnya bisa menjadi director fotografi ya. Fotografer lu sebagai fotografer Masih hilang nggak sih? nggak? Masih nggak? Oke, ini menarik nih. Jadi akhirnya aku menemukan itu tuh sebagai cara aku untuk apa ya bahasanya ya? Rekreasi, rekreasi atau mungkin kalau anak sekarang bilang healing kali ya gitu. healing. Jadi sebelum project atau aku selalu ngambil waktu, aku tuh selalu mungkin sekarang bukan cuma motret ya gitu, juga berusaha untuk ngambil video ke satu tempat gitu untuk street human interest. Gitu. Ini gak ada hubungan sama projectnya, maksudnya gak ada hubungan ya? Gak ada. Jadi benar-benar misalnya kayak kemarin aku sempat ada ngerjain project buat Mandarin Oriental di Hong Kong gitu. Jadi aku extend 2 hari, sehari tuh aku do street di sekitar kota Hong Kong gitu. Itu tuh buat aku untuk ngelatih sense tadi ya, insting, terus habis itu framing. Karena tetap at the end ya itulah yang membuat bagaimana kita sebagai seorang DOP itu bisa melayani director ya gitu. Sense tetap at the end tuh sense visualnya gitu. Cuman tuh jadi sesuatu yang rekreasi gitu. Tetap dilakukan. Nggak komersil lah, komersil. Sempat sampai ini nggak sih, tapi Bel sampai pameran gitu, pameran foto sempat nggak sih? Ada keinginan buat itu nggak? Wah menarik ya ini men-trigger mimpi-mimpi. Belum pernah sih sebenarnya pameran gitu. Cuman waktu kalau kompetisi waktu itu pernah sih beberapa kali ikut kompetisi, menang. Bikin pameran tahun depan Bel. Siap. Siapa tahu lu jadi, tapi gila sih kalau lu jadi DOP pertama yang juga jadi fotografer buat film itu. Siapa tahu bisa aja. Gitu. Tapi misalnya cuma ngambil foto buat scene-scene tertentu Iya. aja, nggak harus semua scene kan. Iya. Bisa Betul, aja betul. kan. Sangat bisa. Betul. Mungkin di next project Imaginary Siapa dipikirkan. tahu ya. Boleh. Dari pameran itu menarik. Itu harus dipertimbangkan. Karena itu kan kadang-kadang kalau buat seorang fotografer itu salah satu goals kan. salah satu pencapaian. Betul, menarik. Dulu aku sebenarnya belajarnya dari, kalau misalnya aku boleh shout out ke Pak E Antoni Ismail. Oke. Jadi waktu aku semester 2 di kampus, waktu itu benar-benar
oke, walaupun ini aku baru masuk nih transisi, tapi aku udah langsung pengen cari banyak pengalaman lah gitu. Jadi aku kontak nih si Anthony Ismail nih, Pak Pak boleh magang nggak gitu. Padahal dia bukan buat magang keperluan kuliah, cuman emang pengen belajar aja gitu. Akhirnya setiap hari aku ke studionya dia dan disitu aku belajar kayak, oh ternyata orang bisa hidup ya dari fotografi, gitu. Dan ternyata memang butuh orang-orang yang agak gila untuk. Soalnya zaman dulu ya Mas, gue suka dengar ada beberapa orang yang bilang orang yang udah jadi fotografer tuh harus kaya dulu karena harus punya alat dulu. Terus sepakat nggak sama itu? Sama stigma itu juga. Stigma itu. Mungkin kalau kaya dalam artian akses ke informasi iya. Tapi kalau akses ke peralatan kurang setuju. Iya nggak setuju. Cuman kalau untuk kita tahu, karena secara teknis kan ada ilmunya kan. Kenapa disebut ilmu fotografi, ilmu sinematografi gitu. Untuk dalam artian akses ke situ sih menurutku iya gitu. Karena memang ya banyak yang juga dalam perjalanannya secara otodidak ya gitu. Tapi kenapa aku cukup support pendidikan gitu. Walaupun kita di dunia seni gitu, di dunia film gitu. Karena yang membuat perbedaan adalah mindset kalau ini bukan cuma sekedar hobi. Mindset ini adalah profesi yang melibatkan banyak stakeholders gitu. Termasuk ada budget di dalamnya gitu, ada manajemen di dalamnya. Nah, mindset itu ditemukan saat kita melalui proses pendidikan sih. Berarti kalau seorang fotografer, lo kan belajar pertama kali kan pakai buku, berarti kan, terus baru akhirnya SMA punya kamera. Kalau seorang videografer or DP nggak harus punya alat kan? Ya maksudnya dia harus punya Alexa. Betul. Sekarang sih apalagi sekarang ya, punya handphone juga bisa kan? Soalnya kalau zaman dulu kita video kan ingetnya apa ya? Camcorder ya. Handycam. Beta. Iya. Benar, berarti masih pakai sebenarnya nggak harus punya alat yang canggih sama yang dengan kita syuting film, nggak harus juga kan buat belajar kan. Betul. Sebenarnya sesederhana kita punya kamera, terus kita memang punya sense of photography di mana kita melatih mata kita gitu untuk reaktif terhadap ini ada sesuatu hal yang menarik gitu dan kita apalagi capture. Sekarang kelas belajar pakai kamera handphone aja jadi banyak banget. Bener, mahal juga lagi. Mungkin lo bisa buka itu ya. Sekarang masih udah nggak ada waktu buat ngajar lah ya. Ngajar sekarang masih. Sebenarnya pengen banget gitu. Jadi waktu itu kenapa akhirnya aku ambil cuti ngajar? Karena disuruh ngajarnya lewat Zoom. Jadi waktu itu aku pas pandemi gitu. Terus aku kayak rasanya beda ya. Nggak bisa nih gitu. Kalau misalnya harus ini mengajarkan tentang komposisi lewat framing itu agak susah kayaknya ya gitu. Jadi sebenarnya punya kerinduan gitu. Cuman sekarang memang lebih ke mentoring itu ya. Sama aja lu ngajar juga itu sebenarnya. Iya, jadi kayak aku selalu ada ya mungkin batch lah bahasanya gitu ya. Selalu rutin memberikan kesempatan buat orang-orang magang atau mentoring gitu. Kalau buat seorang Bella apa yang belum kesampaian Mil? Pameran foto. Foto tunggal. Ya atau misalnya kalau nggak pameran apa gitu. Genre apa yang pengen lo kejar ya atau misalnya gitu. Menarik. Yang pasti sih untuk lebih membawa Indonesia ke internasional gitu. Itu aimnya dia. Betul. Jadi aku rasa sebenarnya talent di Indonesia ini nggak kalah gitu. Karena aku pernah syuting di beberapa negara juga gitu. Ketemu dengan kru sana. Benar. Waktu itu pernah syuting buat Exxon Mobil di Guyana, syutingnya di Amerika Selatan. Krunya dari Argentina. Exactly sama persis. Bahkan aku bisa bilang kru Indonesia khususnya kru teknisnya lebih bagus. Gitu. Jauh banget syuting sampai ke Guyana ya. Ngejar apa di sana kalau boleh tahu? Ngejar minyak di sana. Minyaknya beda di sana. Jadi aku bisa bilang sih kru Indonesia itu nggak kalah gitu. Cuman memang lebih butuh banyak orang-orang yang mau membawa exposure ini. Akses ke sana. Akses ke sananya aja. Gitu dan juga untuk karena waktu tuh yang aku amati adalah ternyata Indonesia ini memang aku bilang ada ketinggalan lah gitu. Kira-kira mungkin 10 sampai 15 tahun secara mindset. Gitu, secara mindset khususnya kayak kemampuan kita untuk risk management misalnya gitu, risk assessment gitu. Terus habis itu ya mungkin kita sekarang lagi bersyukurnya ya lagi punya bonus demografi, terus kita juga lagi makin seneng nih sama hal-hal yang sifatnya safety gitu kan. Jadi aku rasa kita semua pasti lagi maju gitu. Cuman memang harus lebih banyak kita untuk keluar ke internasional sih gitu, untuk bisa membagikan juga pengalamannya di sini gitu. Karena
Aku inget dulu ada di waktu aku di UK gitu, ada satu dia bahasanya tuh kayak associates gitu ya. Jadi yang dia ajarkan dia membuka kayak suatu, ini mungkin juga menjawab tadi pertanyaannya Pak Zipa gitu ya. Jadi dia membuka suatu kayak konsepnya jembatan sebelum ke industri, gitu. Jadi mungkin kalau di sini kayak vokasi lah ya, gitu. Tapi yang dia ajarkan itu sama sekali bukan teknis, tapi sifatnya yang lebih non teknis. Kayak misalnya bagaimana cara how to market yourself gitu, bagaimana cara membuat CV, how to do financial management, jadi financial literacy gitu. Nah ini menurutku yang menarik saat lebih banyak disampaikan ke kru-kru kita, gitu. Karena supaya semuanya ini jadi lebih panjang aja, lebih sustain gitu sih. Menarik sekali, ini menarik sekali. Iya gitu. Jadi memang ilmu-ilmu di luar teknis lah. Gitu. Tapi dari semua itu rindu nggak balik kerja di London lagi? Wah. Tapi kalau misalnya kerja di London, base di Jakarta juga banyak sih. Boleh juga. Boleh juga. Itu kan salah satu membawa nama Indonesia juga. Benar. Ya didoakan saja ya, semoga ke depan lancar semuanya. Ya. Karena memang menurutku waktu itu aku udah sempat explore untuk mencari agent gitu atau mencari kesempatan di sana gitu. Pelan-pelan sih menurutku. Karena waktu itu juga pernah ikut training, mentee dia sifatnya, mentorship program dari ASC. ASC itu yang American punya union ya, punya society gitu untuk sinematografer gitu. Dan ternyata mereka cukup menerima gitu. Dan waktu itu aku dimentorin sama Mandy Walker gitu. Dia DOP-nya Elvis, terus Australia gitu. Jadi menurutku sih bisa sih memang. Cuman memang harus ada yang tadi babat alas tadi tuh harus ada yang buka jalan seperti Dan semoga Bella yang akan membuka jalan ke sana. Allah yang akan membuka itu. Bella terima kasih sudah mampir ke Di Belakang Layar. Thanks for having lancar me. untuk proyeknya, lancar menuju internasionalnya. Siapa tahu nanti segera kejadian buka pamerannya ya Mas. Kayaknya sih tahun depan. Amin. Terima kasih buat hadir dan terima kasih, semoga kita bisa berkolaborasi lagi. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton program Di Belakang Layar episode ke-192. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 193. Terima kasih.